masih menjawab pertanyaan dari jemaat kita tentang uh, materi pelajaran pengantar kepada hermeneutik, cara menafsirkan Alkitab yang sehat. Nah, kita sudah sampai ke bagan ini kemarin. Ini bentuk bagan yang sudah kita lengkapi ya. Jadi eh, manusia lama kita sudah kita singkirkan, bagian dari gambar yang sebelah kiri. Yang egonya masih muncul, mencari versi kekristenan yang nyaman bagi tubuh lahiriah ya. Tapi Kristen yang benar adalah seperti ini, sebagaimana Yesus sendiri teladankan ya. Kita sudah pelajari Filipi pasal 2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam diri pribadi Yesus, yaitu dalam keserupaannya dengan Allah tidak menganggapnya sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia merendahkan diri sedemikian rendah, setia, taat sampai mati, bahkan mati di atas salib. Itu teladan kita, dan Yesus sendiri menuntut bahwa orang-orang yang menjadi muridnya adalah orang-orang yang sangkal diri dan pikul salib. Seperti ini ya, tidak memunculkan ego. Jadi kalau kita sekali lagi berapologetik melawan ajaran hyper free will dengan mencoba menegakkan ajaran yang benar, yang alkitabiah, yaitu predestinasi. Karena kita melihat saat ini di sekeliling kita hasil dari teologi yang salah. Ya. Teologi yang salah, pengajaran firman yang salah, karena berangkat dari hermeneutik yang tidak sehat. Ya. Ketika free will yang memang diajarkan dalam Alkitab diselewengkan mengikuti versi egonya manusia ya, keselamatan pilihan manusia. Nah, kita lihat sekarang konsekuensinya, akibatnya di sekeliling kita. Kristen-Kristen yang menjalankan kehidupan kekristen jauh dari sikap ini. Karena yang mereka pilih adalah Kristen versinya mereka. Nah, gereja-gereja yang terlibat dalam pelayanan seperti ini kan sebenarnya sedang memberikan harapan palsu, keselamatan palsu. Jadi orang-orang ini merasa, wah, saya calon penghuni sorga dengan iman Kristen yang seperti ini ya. Padahal jelas ya, Yesus mensyaratkan yang menjadi murid-muridnya adalah yang memiliki sikap seperti ini ya, meneladani Yesus. Dan sikap seperti ini kita sudah definisikan sebagai sikap yang gitu ya. Ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak ada pada orang yang belum masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Jadi orang-orang yang memiliki takut akan Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, yang kemudian menjalani kehidupan seperti ini. Dia senantiasa mengejar, mencari kemuliaan Allah, karena hanya dari situ dia bisa memuliakan Allah. Dia memelihara hidupnya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Tidak cari kepentingan-kepentingan duniawi, tidak cari hal-hal yang memuaskan egonya ya, nafsu kedagingannya. Tapi dia setia hidup di dalam Kristus tersembunyi ya. Kepuasannya, kebahagiaannya hanya dari memandang kemuliaan yang didapat oleh Kristus, itu bahagia. Ketika saya dalam hidup saya, dalam segala aspek kehidupan saya, dalam segala yang saya lakukan, ucapkan, pikirkan, bisa memberikan sumbangsih, memberi kemuliaan kepada Allah, lalu dia memandang itu, disitulah dia dibahagiakan. Bukan karena mendapat kemuliaan bagi dirinya. Ini ya. Jadi orang yang seperti inilah yang mampu melihat kemuliaan Allah yang benar, dan itu ditunjukkan sekali lagi responnya ya ini. Setia menjaga hidup tersembunyi di dalam Allah bersama dengan Kristus. Lalu orang yang seperti ini juga lah yang bisa mendekat kepada Tuhan, karib ya. Kita sudah belajar dari kata karob yang artinya to approach, get near, mendekat kepada Allah. Hanya orang-orang yang memiliki takut akan Tuhan yang bisa karib ya, yang bisa melihat Allah karena dia kudus. Dan dia kudus karena Allah sudah menguduskan dia ya. Dari pribadi yang berdosa, tidak memiliki takut akan Tuhan, lewat kelahiran kembali, dia diberikan hati yang baru, roh yang baru, lalu diberi Tuhan Roh Kudus,
tinggal di dalam dirinya. Dia sudah dikuduskan. Nah, hanya orang-orang yang kuduslah yang bisa melihat Tuhan, mendekat kepada Tuhan, karib dengan Tuhan. Dan itu dia responi dengan hidup kudus. Apa itu hidup kudus? Memiliki sikap yang benar terhadap kekudusan Allah. Nah, dari mana dia mengetahui harus bersikap yang bagaimana terhadap kekudusan Allah sebagai sikap yang benar? Tidak lain dan tidak bukan, Roh Kudus menuntun dia ke dalam pengajaran firman yang sehat atau hermeneutik yang sehat. Jadi segala aspek kehidupan manusia, Roh Kudus bimbing kita untuk belajar dari Alkitab. Bagaimana kamu harus menunjukkan sikap yang benar terhadap hal-hal yang sudah dikuduskan Allah. Keseluruhan hidup kita sekarang sudah dikuduskan Allah, ya, pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pergaulan. Kalau yang masih studi, karir-karir, bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua sudah kudus ya. Nah, kembali saya mau share buku ini. Jadi kita jangan fanatik terhadap organisasi. Kita harus membuka diri terhadap orang-orang kudusnya Allah yang Tuhan pakai untuk membukakan rahasia kebenaran firman. Saya sudah pernah bagikan buku ini. Pengarangnya perempuan, ini Nancy Pearcey ya. Judul bukunya Total Truth. Kebenaran menyeluruh ya. Dan sub judul dari buku ini adalah Liberating Christianity from its Cultural Captivity. Jadi membebaskan kekristenan dari belenggu budaya tradisi. Jadi coba baca. Nah, ini buku serius ya. Jadi banyak ayat, banyak riset. Ini ya, kalau kita mau sebut Nancy Pearcey sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk membukakan. Jadi dia mencoba merombak, tentu saja berdasarkan dengan senjata kebenaran firman Tuhan, mencoba menyadarkan orang-orang Kristen zaman sekarang, gereja zaman sekarang khususnya, sekali lagi yang ada dalam pengaruh kuat Pantekosta karismatik, bahwa yang mereka anut adalah Kristen tradisi. Itu hasil dari budaya manusia dan itu menyimpang dari kebenaran firman ya. Jadi dia melakukan riset sejarah perkembangan Kristen, dia sampaikan di buku ini. Jadi ini buku yang bermutu ya, daripada dengar doktor-doktor teologi yang aneh di luar sana, yang kalau khotbah tuh pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain kontradiktif terhadap kebenaran firman. Ayo mulai terbuka terhadap suara-suara Allah yang Allah suarakan lewat ini orang-orang kudusnya Allah ya. Jadi mencoba menyadarkan kita bahwa kekristenan itu bukan hasil dari budaya manusia. Jangan dipaksa kebenaran firman relevan dengan budaya manusia. Firman yang harus menyesuaikan diri. Wah, katanya perempuan tidak boleh menjadi gembala gereja lokal. Itu tidak relevan dengan kondisi dunia sekarang. Jadi jangan Allah yang disuruh menyesuaikan diri dengan kondisi budaya gitu. Jadi pengertian relevan mereka seperti itu gitu. Jadi Allah harus selalu jadi pihak yang expendable, dikorbankan. Kekudusan Allah sama sekali nggak dihargai. Kita sudah belajar apa yang sudah dikuduskan Allah harus ikut kehendaknya Allah, suka-sukanya Allah, gitu kan? Nah, kalau pelayanan gereja dipaksa mengikuti budaya yang terjadi, gitu ya. Tidak menghormati kekudusan Allah. Kalau budaya yang sedang kita jalani, di mana kita hidup berbeda dengan kebenaran firman, siapa yang harus berubah? Kitanya bertobat. Berarti kita sudah masuk dalam jebakan iblis ya. Ini belenggu Kristen tradisi. Jadi kita sudah belajar banyak sebenarnya ke belakang di tempat ini. Kalau kita mau kilas balik setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Segala pengajaran firman yang pernah saya berikan. Jadi ini ya, harus seperti ini. Nah, kita memiliki sikap yang benar terhadap kekudusan Allah tuh ketika kita mengetahui itu dari Alkitab, dari teks Alkitab yang ditafsirkan dengan benar, menggunakan hermeneutik yang benar. Jadi kalau kita lihat nanti, ini musuh kita. Kalau kita baca Efesus pasal yang keempat, musuh gereja tuh ini angin pengajaran yang aneh-aneh di luar sana. Gitu kan? Mereka memang mendasarkan ajaran sesat mereka dari ayat-ayat Alkitab. Tetapi hermeneutiknya hermeneutik yang tidak
sehat, hermeneutik sakit. Sehingga ajaran free will yang memang ada dalam Alkitab pun karena hermeneutik mereka salah, tidak sehat, kebablasan. Sama seperti hyper grace. Gitu kan. Grace diajarkan dalam Alkitab, tapi karena hermeneutik mereka tidak sehat, muncullah hyper grace. Nah GPDI menyatakan kan, kami menolak, jadi secara editorial, jadi secara kelembagaan resmi GPDI menolak ajaran hyper grace kan. Saya ingat hamba-hamba Tuhan wilayah sini sampai dikumpulkan di Cianjur untuk mendengar penjelasan bahwa hyper grace itu sesat. Tapi sekali lagi prakteknya bagaimana? Kebanyakan gereja GPDI sekarang hyper grace. Apa hyper grace intinya? Kita sudah belajar anomia, anti terhadap hukum-hukumnya Allah. Nah itu diperlihatkan dengan jelas lewat apa? Ketiadaan pengajaran firman yang sehat, yang sistematis, yang berkesinambungan dari minggu ke minggu ketika mereka melaksanakan ibadah mereka di gereja-gereja lokal mereka. Nggak ada gitu. Mereka semua anti tatanan ilahi. Jadi ketika saya baru pertama kali datang ke Cilengsi, saya menyuarakan semua ada tatanannya. Allah memiliki tatanan kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga. Kan kebanyakan hamba Tuhan tuh memandang saya aneh. Ini si Dani bawel banget. Jadi ketika kita menyuarakan tatanan ilahi itu responnya dingin gitu. Ini ya, anomia. Tapi orang yang sudah dilahirkan kembali, dia mencari tatanan ilahi. Dia tahu dia berangkat dari kegelapan dunia, kegelapan dosa. Dia dikeluarkan dari situ dan dia tahu sekarang dia ada dalam proses pengudusan untuk mencapai meraih kemuliaan Allah yang pasti. Ya. Tuhan sudah sediakan di sana, tapi dia harus menunjukkan itu lewat perubahan sikap hati, pikiran, dan perilakunya. Jadi dia mencari justru mana tatanan ilahi, ajarkan kepada saya. Saya pengen aspek kehidupan saya berubah dari hari ke hari. Saya ingin suka-sukanya Tuhan menjangkau seluruh aspek kehidupan saya. Saya diubahkan dari waktu ke waktu. Mana? Saya menjalankan kehidupan pribadi, mana tatanan Allah? Saya ingin tunduk, saya ingin taat, ajarkan kepada saya. Kehidupan saya rumah tangga, keluarga, bisnis, pekerjaan, usaha, pergaulan, pelayanan, pekerjaan Tuhan. Yang benar seperti apa? Saya ingin dikuduskan gitu kan. Nah ini bisa diperoleh ketika ada pengajaran firman. Jadi kita lihat orang-orang Kristen yang begitu passion ya, bersemangat ibadah setiap minggu, aktif dalam pelayanan, memberi begitu banyak buat pekerjaan Tuhan. Tapi mereka anomia, anti terhadap tatanan ilahi. Kenapa? Ya oke, saya aktif pelayanan, saya memberi banyak buat pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan jangan ikut campur cara saya menjalani kehidupan saya. Pribadi, rumah tangga, keluarga. Banyak yang enak Tuhan. Gitu ya. Tapi orang yang sudah dilahirkan kembali, makanya tanpa dilahirkan kembali nggak akan ada sikap seperti ini gitu. Makanya ajaran bahwa keselamatan adalah pilihan manusia itu salah karena di sini. Ini hanya bisa Allah yang mengubahkan lewat kelahiran kembali ya. Jadi seperti ini bagian yang sudah lengkap. Jadi kehidupan kita nggak akan lepas dari pengajaran firman yang sehat, dari berhermeneutik yang sehat ketika kita menghormati kekudusan Allah. Ketika kita memiliki takut akan Tuhan dan jalan masuknya adalah dilahirkan kembali. Wah kalau orang dengar khotbah Dani itu kelahiran kembali itu diulang-ulang terus. Karena di luar sana saya melihat banyak orang Kristen palsu, salah gitu. Belum dilahirkan kembali. Nggak bisa dia menyukai firman. Nah ketika mendengar pesan penginjilan kita, yang Allah rindukan adalah bertobat. Jadi coba introspeksi gitu. Kalau saya sekian puluh tahun Kristen, bahkan aktif, super aktif, tetapi nggak mengindahkan kekudusan Allah, nggak ada rasa suka kepada firman gitu. Kalau ke gereja tuh bawaannya, kalau nggak males, semangat, tapi semangat bukan mengejar yang rohani gitu. Coba mulai introspeksi. Karena kalau sekian tahun, sekian puluh tahun Kristen seperti itu, jangan-jangan belum dilahirkan kembali. Dan Yesus tegas loh.
Kalau belum dilahirkan kembali tidak bisa melihat kerajaan Allah, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Jadi udah saklek ya. Kita kan cuma menyampaikan firman. Gak bisa diringankan gitu. Makanya kalau belum dilahirkan kembali, mulai cari hamba Tuhan yang mau melayani masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Jangan nyaman bergereja di gereja yang cuma membuat kedagingan kita nyaman ya. Oke. Ini ya. Nah, jadi kaitan hidup kudus, takut akan Tuhan, karib ya, mendekat kepada Tuhan itu ini ya. Karena hanya kepada orang yang karib lah Tuhan akan memberitahukan rahasia perjanjiannya. Gitu. Jadi kalau orang bilang ini dari Allah, pesan dari Allah. Lalu Allah itu transenden tak terjangkau. Bagaimana kita bisa mengerti pesan dari pribadi yang transenden tak terjangkau oleh pikiran kita? Ini ya, Roh Kudus akan membuat kita mengerti sampai batas tertentu yang memang Tuhan bukakan kepada kita ya. Jadi kalau ada orang yang sudah doktor teologi tapi masih menganut hyper free will, berarti belum dibukakan kepada dia kebenaran firman. Nah, mungkin secara kepintaran otak mungkin dia sudah pintar, pengetahuannya banyak, referensi wawasannya. Tapi kalau dia masih menolak predestinasi yang saya katakan merupakan inti banget dari pelajaran firman. Jadi kalau kita sebut-sebut teologi reform, nanti saya udah siapkan seri pelajaran pengantar ke teologi reform. Jadi kalau kita berbicara teologi reform, apa sih inti yang menjadi esensi perbedaannya dengan teologi Pantekosta karismatik? Justru di sini. Ya. Jadi teologi reform itu mengakui predestinasi karena tahu satu-satunya posisi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan di hadapan Allah adalah syakah proskuneo, menundukkan diri, suka-sukanya Tuhan. Tapi teologi Pantekosta karismatik dengan hyper free will-nya justru meninggikan manusia. Makanya kan mereka banyak menyanyikan lagu-lagu yang saya katakan secara pengajaran firman benar, tapi cuma di lagu. Jadi ini ya, rahasia Tuhan adalah bagi mereka yang takut akan Dia. Berarti yang sudah dilahirkan kembali ya, karena belum dilahirkan kembali tidak memiliki takut akan Tuhan. Dan Dia akan membuat mereka mengetahui perjanjiannya. Jadi kalau dulu saya penganut Pantekosta fanatik, GPDI fanatik, lalu saya selalu bingung kalau orang menuntut pertanggungjawaban iman dari saya, menuntut saya untuk berapologetik, saya selalu bingung bagaimana saya menerangkan iman Kristen saya. Nggak tahu apa-apa saya. Padahal dari kandungan mama saya sudah GPDI gitu. Ini ya, karena teologi yang salah itu seperti itu. Tapi ketika saya mulai mendengar seorang hamba Tuhan bilang bahwa teologi reform itu sesat, hati-hati tanpa penjelasan, justru itu titik balik ya. Dia mencoba menjauhkan dari teologi yang benar, teologi reform ini. Tapi dengan pernyataan dia yang tidak bertanggung jawab, karena tanpa penjelasan gitu kan. Hanya mengucapkan, menuduh sesat-sesat tapi tanpa penjelasan, justru itu yang membuat saya penasaran. Dan akhirnya lewat karya Kristus, saya percaya Tuhan yang merebut saya dari tangan teologi yang sesat, Pantekosta karismatik ya, ke dalam teologi reform yang, dan di situ Tuhan bukakan ya, perjanjiannya. Rahasianya justru teologi reform itu Alkitabi. Ya. Jadi para reformer ini memperjuangkan kembali ke Alkitab ya. Jadi pergerakan gereja yang sudah menyimpang dari firman Tuhan, mereka coba kembalikan ke sana. Itulah teologi reform dengan segala solanya ya. Dan yang pertama adalah sola scriptura. Ini otoritas kita tertinggi. Semua harus berdasarkan ini. Dan justru dari kacamata teologi reform lah saya mengenal hermeneutik yang sehat. Dan lewat hermeneutik yang sehat, saya bisa buktikan banyak ayat Alkitab disalah tafsirkan oleh teologinya Pantekosta karismatik. Ya, untuk dijadikan dasar teologinya mereka, praktek kehidupannya mereka, dan pengajaran mereka. Nanti kita akan belajar sampai ke sana. Jadi takut akan Dia kuncinya. Permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Tanpa takut akan Tuhan, mau doktor teologi, mau sekian ribu kali bolak-balik tamat baca Alkitab, Tuhan gak kasih tahu rahasianya. Nah, dia gak bisa mendekat kepada Tuhan, gak bisa karib, mau gimana? Ya, jadi
Jadi kalau saya bilang belajar iman Kristen itu saklek-saklekan, ya karena Allah adalah Allah yang berdaulat mutlak, saklek-saklekan. Nah, saklek-saklekan itu tidak bisa menjadi respon natural manusia berdosa. Tuhan yang harus mengubahkan ya. Untuk itulah Yesus turun ke dunia. Oke, lanjut. Jadi begini, kalau kita memiliki sikap syakah ketika kita masuk dalam pengajaran firman, termasuk di sana berhermeneutik, kita akan memilih sikap seperti ini. Ini dari Allah sendiri gitu, petunjuk dari Allah sendiri. Ini rahasia yang Allah bukakan kepada orang-orang yang takut kepada Dia, yang karib dengan Dia. Ya. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ingat kalau Alkitab, kalau Allah bilang sampai selama-lamanya, tembus sampai ke kekalan. Ya, bukan cuma buat di dunia ini. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ketika kita belajar, kalau kitab kita syakah, proskuneo, kita tahu ada hal-hal yang sengaja Tuhan gak bukakan kepada kita. Karena itu di luar jangkauan kita. Jadi Tuhan bilang, fokus kepada hal-hal yang dibukakan buat kamu. Gali itu, pelajari itu, selidiki itu, berhermeneutik yang sehat di situ, lalu sampaikan, ajarkan. Nah, fokusnya kan anak cucu kita. Jadi posisi kita di mana, lakukan tugas kita sebagai imam ya. Apalagi ini gembala-gembala, orang tua di tengah-tengah keluarga rumah tangga ya. Menggali apa yang Tuhan bukakan, jangan mengejar yang miliknya Tuhan. Nah ini kan hyper free will ini kan awal errornya, salah satu langkah awal yang salah itu karena mengejar yang bukan punyanya manusia. Miliknya Tuhan, rahasia Tuhan. Jadi ketika mereka menangkap free will bertentangan dengan predestinasi, ini makanya saya tulis PS ya, versus berlawanan. Menurut teologika kita berlawanan ini. Maka ketika mereka mempelajari Alkitab mendapatkan nggak bahwa doktrin predestinasi dengan free will bertentangan, kelihatan di situ kita berpihak kepada siapa atau siapakah kita. Nah kalau kita memiliki sikap syakah, kita akan memihak predestinasi. Memihak Allah. Karena doktrin predestinasi ini yang melekat kepada Allah. Menunjukkan kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah. Free will, nah tapi Pantekosta karismatik lebih memilih free will-nya. Kenapa? Karena itu yang enak bagi saya. Kan esensi dari dosa supaya saya bisa melakukan menjalankan kehidupan ini suka-sukanya saya dengan bungkus Kristen ya, maka jadilah free will kebablasan. Jadi ketika melihat dua hal ini bertentangan, penjelasannya yang menyelaraskan kedua hal ini hanya milik Allah. Kita sudah jelaskan ya di sesi sebelumnya. Karena ini dua-duanya dari Allah, free will dan predestinasi, nggak mungkin bertentangan. Tapi penjelasannya itu hanya milik Allah, nggak terjangkau oleh pikiran manusia. Manusia tetap melihatnya ini bertentangan. Makanya kita harus menerima dua-duanya sebagai realitas rohani. Di satu sisi predestinasi benar ya, karena dijelaskan secara terang benderang dalam Alkitab. Di sisi lain free will kita terima juga sebagai satu realitas karena diterangkan terang benderang dalam Alkitab. Cuman predestinasi ini kan melekat kepada Allah, ajaran predestinasi ini. Maka kita lebih memegang ini daripada yang bawah gitu. Kita menyadari bahwa manusia walaupun memiliki free will, itu adalah makhluk ciptaan. Ya. Yang harus tunduk kepada Sang Maha Pencipta, tidak ada pilihan lain. Jadi kita menerima predestinasi, kita menerima free will, tapi free will-nya karena kita adalah makhluk ciptaan, free will yang tunduk kepada Sang Maha Pencipta itu ya. Nih. Jadi kita diberikan lampu terang di satu bagian, udah fokus di situ. Kejar pengenalan akan Allah di situ. Yang Allah bukakan kepada kita, kejar di situ. Jangan ngejar yang bagiannya Allah. Makanya saya sudah pernah bersaksi kan ada ahli teologi. Dulu saya tonton videonya. Dulu saya baca buku-bukunya, belajar ya.
Tapi kemudian sekarang dia beralih menjadi ateis. Karena dia ngejar yang bagiannya Allah, nggak masuk di akal. Allahnya Kristen tuh nggak masuk di akal. Udah sekolah sampai doktor tinggi-tinggi, belajar iman Kristen. Tapi karena nggak dimulai dengan benar dari sikap syakah proskuneo, akhirnya dia ketika mendapati banyak, bagi dia ya, bagi otak manusia banyak yang bertentangan katanya, akhirnya dia tinggalkan iman Kristen. Sekarang dia rajin nulis artikel di media massa, menulis buku diterbitkan, tapi isinya semua menyerang iman Kristen. Padahal dulu dia guru. Ya. Makanya kalau kita tidak mulai dari sikap syaka proskuneo di hadapan Allah, sikap yang benar, dan itu tidak bisa lepas dari mengakui doktrin predestinasi, ketika kita banyak belajar Alkitab, justru pengetahuan firman yang kita dapat akan menyerang kita. Kalau kita nggak dalam sikap tunduk kepada Allah. Ini yang tidak bisa kita pahami karena memang miliknya Allah, kita paksakan kejar gitu. Akhirnya seperti orang ini, saya pernah kenalkan orangnya. Itu pelajaran. Oke, lanjut. Yang kedua, nah harusnya kita memiliki sikap seperti ini. Hal-hal yang dinyatakan kepada kita, bagiannya kita, Tuhan tuliskan dalam Alkitab ini, itulah pernyataan kasih Allah, kejar itu. Inilah bukti kasih Allah. Dan Tuhan kasih terang di sini. Roh Kudus bekerja dan akan menyingkapkan itu kepada kita kalau kita fokus kejar yang memang dinyatakan buat kita ya. Ini akan jadi pengalaman yang indah loh. Jadi kalau dulu saya masih Pantekosta, masih GPDI banget, fanatik banget sama ajarannya GPDI. Pokoknya beda sama GPDI sesat gitu kan. Tapi nggak bisa menjelaskan. Tapi ketika saya sudah merangkul teologi reform, ya, mulai membuka diri kepada suara-suara Allah yang disuarakan lewat orang-orang kudusnya, buku-buku di luar, lalu Tuhan mulai buka wawasan saya, maka belajar Alkitab, fokus kepada yang dinyatakan Allah saja, itu menjadi pengalaman yang indah yang saya kejar. Wah, setiap saya buka Alkitab nih di rumah belajar, kalau di rumah di hadapan komputer ya, istri saya saksinya. Selalu ada hal-hal baru Tuhan bukakan gitu kan. Itu luar biasa pengalaman yang indah. Oke ya. Nah, untuk hal-hal yang tak terjangkau, biarlah itu menjadi sumber kekaguman kita. Kalau Allah yang kita sembah, kita bisa mengerti semuanya. Nanti kita menghadap Allah itu tidak ada lagi rasa rasa apa? Kagum gitu. Biasa-biasa saja, saya sudah mengerti semua tentang Engkau Allah. Tapi kalau kita menyadari ada Allah kita benar-benar Allah sehingga transenden, tidak terjangkau. Ada hal yang tidak Allah nyatakan sengaja kepada kita karena di luar jangkauan kita. Maka ketika kita memandang Allah dan kebenarannya, kita akan bersikap seperti Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 33 ya. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dan kita mengatakan ini dengan penuh kasih, dengan penuh kekaguman. Ini loh Allah saya. Inilah yang membuat Allah saya benar-benar Allah. Karena kalau Allah bisa mengerti keseluruhan pribadinya, berarti dia bukan Allah. Betul nggak? Berarti dia sama dengan saya. Sama-sama makhluk ciptaan. Lalu Allahnya siapa? Tapi ketika kita memandang dari ciptaan saja, kita memandang banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Lalu kita mengatakan, terpujilah Engkau Allah. Aman kan? Kalau kita menyerahkan hidup ke tangan Allah yang seperti ini. Betul nggak? Nah, jadi di depan tantangan hidup kita kelihatan berat pun, nah Allah yang saya sembah. Jadi ketika ada hal-hal tentang Allah yang tidak bisa kita jangkau, justru itu membuat iman kita kuat. Oke, jadi zaman dulu saya masih memakai radio seperti ini ya, nyari gelombang tuh putar-putar. Nanti kalau belum pas, gitu kan? Yang kedengaran sama kita, sampai ketika udah pas, tune in di istilah. Ini masih tune out ya. Ketika sudah tune in ke gelombang yang kita tuju, wah radio ini. Mulai kita dengar suara lagu di sana ya. Nah untuk mendengar suaranya Allah ketika kita belajar bertekun dalam pengajaran firman yang sehat, menggunakan hermeneutik yang sehat, Roh Kudus bekerja di sana itu ketika kita tune in. Inilah yang membuat tune in. Sikap syakah proskuneo, lalu Roh Kudus
bekerja. Itu yang membuat kita tune in ke saluran yang kita tuju, suaranya Allah. Dan itu satu-satunya cara apa? Ini kan. Harus tune in dulu ya. Oke, lanjut. Nah, maka dalam konteks teologi kita yang benar, free will itu ada. Free will itu jelas diajarkan dalam Alkitab. Tetapi itu berlaku dalam realitas ciptaan. Tidak bisa mengatasi Allah. Ini realitas yang kuning, realitas Allah. Tunduk. Jadi apakah keselamatan itu memerlukan respon manusia? Iya, Alkitab mengajarkan. Kepadaku aku hadapkan pilihan. Mau pilih berkat atau kutuk. Mau pilih hidup atau mati. Kan? Ada ayat Alkitab. Kita dituntut loh menyatakan pilihan kita. Dan di situ free will kita bekerja. Tapi kalau nggak Allah ubahkan dulu hati kita nggak akan pernah milih yang benar. Nah, Tuhan ubahkan kita lewat kelahiran kembali. Jadi nggak bertentangan free will dengan predestinasi itu. Tapi free will itu melekat kepada manusia sebagai makhluk ciptaan. Maka bekerjanya di sini. Kita sudah belajar kan? Kalau nggak Tuhan lahirkan kembali dulu, nggak ada takut akan Tuhan dalam orang itu. Kasih hati yang baru dulu. Nah nanti kalau Tuhan sudah ubahkan, manusia akan dengan sukarela, dengan sukacita, dengan penuh rasa bahagia menundukkan free will-nya kepada kehendak Allah. Maka dia menjadi hamba kebenaran. Sebelum jadi hamba kebenaran dia apa? Hamba dosa. Jadi dari hamba dosa sebelum jadi Kristen benar diubahkan menjadi hamba Emang manusia hamba, makhluk ciptaan. Alkitab loh yang menyatakan. Kita tuh statusnya dari hamba menjadi hamba. Nggak ada pernah manusia itu dalam posisi benar-benar bebas, sebebas-bebasnya free will. Nggak ada. Ketika di dalam dosa, manusia adalah hamba dosa. Dosa bilang lakukan kejahatan ini, dia lakukan. Nyaman, nggak merasa salah. Tapi ketika dilahirkan kembali, dia menjadi hamba kebenaran. Apa kata Allah lewat kebenarannya? Saya taat Tuhan. Berat bagi tubuh jasmani, bagi keduniawian saya, ya. Tapi aku hambamu. Dulu loh, saya udah jelaskan. Nggak ada gitu posisi manusia tuh dalam posisi bebas, sebebas-bebasnya. Justru ketika kita berkata merdeka, di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Kan ada ayatnya. Nah yang disebut merdeka itu ini, ketika manusia bisa mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada Allah tanpa halangan. Nah itu dialami oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Mereka merdeka loh. Tapi hamba Allah. Loh gimana sih Dani? Katanya merdeka tapi hamba. Manusia makhluk ciptaan. Manusia itu diciptakan Allah untuk menjadi hamba Allah. Mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah kemerdekaan kita. Bahagia kita di sana. Tahu diri, saya cuma ciptaan. Ini loh Allah Sang Maha Pencipta. Ketika jatuh ke dalam dosa, manusia nggak bisa lagi bebas melakukan itu. Dosa merintangin terus. Menjauhi terus. Membuat kita, menyeret kita jauh dari Allah. Nah ketika kita dilahirkan kembali, kita dibebaskan, dimerdekakan. Kembali ke fitrah kita. Sebagaimana dulu waktu Adam dan Hawa pertama kali diciptakan. Jadi ini loh merdeka manusia. Nah, di tangan teologi Pantekosta karismatik yang hyper free will ini, ketika firman berkata merdeka itu seolah-olah bisa melakukan apa yang saya mau. Justru itu masih hamba dosa kalau begitu. Ini loh kalau nggak diajarkan yang seperti ini tuh nggak bisa membedakan orang Kristen. Ini ya sekarang. Jadi ini disebut merdeka kalau ada Roh Kudus dalam kita. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita kembali ke fitrah kita, kodrat kita ketika diciptakan. Menjadi hambanya Allah. Itu loh bahagia kita. Karena kita makhluk ciptaan. Jadi jangan membayangkan kita merdeka semerdeka-merdeka. Justru kalau kita merasa begitu, kita masih hamba dosa ya. Oke. Inilah teologi kita ya. Jadi tidak ada yang bisa mengatasi realitasnya Allah. Karena sebelum segala sesuatu ada, hanya ada Allah ya. Nah ini yang saya gambarkan ini bertentangan dengan teologi Pantekosta karismatik. Jadi bagi mereka kita sesat. Sakit hati nggak disebut sesat?
Sakit hati nggak Pak Bimus? Sama mereka kita disebut sesat, teologi kita. Ya nggak apa-apa disebut sesat sama orang sesat. Ukurnya bagaimana dan kamu menetapkan kita yang benar, mereka yang salah, yang sesat. Back to Bible, ayo. Kalau jemaat di sini masih ada yang menganut Pantekosta karismatik tersinggung dengan pernyataan saya, ayo. Mau berapa kali kita bertemu? Kita uji iman kita. Ini otoritas tertinggi kita. Berani. Nah kebanyakan mereka nggak berani. Saya udah praktekkan. Di Cilengsi aja saya sudah berapa kali mempraktekkan itu. Menantang, dalam tanda kutip ya, menantangnya bukan ngajak berantem. Pak Gembala mempraktekkan bahasa roh di gereja Pak Pendeta yang lalalala, bibi. Oh iya katanya. Ayo jelaskan kepada saya dasar Alkitabnya. Nggak bisa, kebanyakan malah menghindar. Nah terus gimana Pak Gembala praktekkan di hadapan jemaat setiap minggu lagi. Sementara Pak Gembala sendiri tidak ngerti itu benar atau salah. Akan patokan kita benar salah ini. Nah sekarang saya katakan Pak Gembala, bahasa roh yang diganut oleh Pantekosta karismatik sekarang, yang tidak dimengerti manusia itu sesat, salah. Mau penjelasannya? Tonton video saya di YouTube. Saya sudah jelaskan. Gitu loh, kenapa harus takut kalau kita merasa benar? Kalau benarnya kita tuh berdasarkan firman. Ayo kita buka. Ini ya. Nah, kalau dalam gambar lain, saya gambarkan seperti ini. Ini sudah saya perkenalkan sejak kita buka pelayanan di tempat ini. Kepada jemaat saya bukakan bahwa teologi yang diajarkan di tempat ini, walaupun kita pakai merek GPDI, Gereja Pantekosta Karismatik, tetapi kita tidak menganut teologi Pantekosta Karismatik kebanyakan. Kita mengikuti reform. Kita mengikuti para Puritan yang masih murni ya ajarannya. Kita mengakui dan mempromosikan, membela, berapologetik terhadap doktrin predestinasi. Dan kita melawan doktrin hyper free will. Ini karena kita sadar pada mulanya Allah. Doktrin tentang Allah lah yang menjadi hal yang utama. Predestinasi. Free will itu baru muncul di sini, free will manusia. Doktrin penciptaan. Jadi awalnya doktrin tentang Allah. Pada mulanya Allah. Sebelum Allah menciptakan apapun hanya ada Allah. Harus mulai dari doktrin tentang Allah. Nah nanti dalam teologi kita akan masuk ke sana ke depan. Ada teologi proper khusus tentang Allah ya. Lalu ada kristologi, bagian dari teologi yang mempelajari tentang pribadi Yesus. Lalu ada pneumatologi, cabang teologi yang membahas tentang Roh Kudus. Ini loh. Nah, kita sekarang sedang di teologi proper. 6 sesi ke belakang, 7 sesi ke belakang. Ketika kita belajar tentang kemuliaan Allah, kekudusan Allah, ketransendenan Allah, kita sedang belajar teologi proper. Itulah Allah. Nah, teologi lain kita bangun di sini. Barulah doktrin atau ajaran penciptaan. Sebelum ini hanya ada Allah. Lalu setelah doktrin penciptaan, doktrin kejatuhan. Lalu setelah doktrin kejatuhan, doktrin penebusan. Nah, free will-nya manusia yang benar, yang alkitabiah, baru muncul di sini. Ketika manusia diciptakan, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, karena Allah memiliki kehendak bebas, lalu ada manusia memiliki kehendak bebas, tapi dia makhluk ciptaan. Bagaimana bisa mengatasi doktrin Allah yang ada di dasar? Ini loh saya gambarkan gambarnya batu latar belakangnya. Di atas batu karang ini Yesus katakan Matius 16 ayat 18, aku akan membangun gerejaku. Berdasarkan ajaran yang benar, yang berdasar kepada ajaran tentang Allah yang benar. Predestinasi. Barulah free will manusia ada. Tapi ini sebagai makhluk ciptaan. Nah, doktrin-doktrin lain dibangun berdasarkan dasar ini. Pasti benar. Kalau doktrin Allahnya aja sudah salah, pasti doktrin ke atasnya salah. Bahasa apapun, ya penyembahan, doa, puasa, sedekah, kemakmuran. Kalau ininya sudah salah doktrin Allahnya, free will yang ditonjolkan ketika Tuhan kasih kemakmuran, pengennya sih dipakai buat happy-happy aja di dunia. Betul nggak? Tapi kalau kita memposisikan diri di sini, sudah dilahirkan kembali, Tuhan percayakan kemakmuran pun
semua bagi kemuliaan Allah. Itu loh. Ketika kita bicara doa, puasa, sudah belajar kan? Minggu lalu, masih ingat? Tersembunyi gitu. Saya kalau berdoa tidak di persimpangan jalan, seperti orang Farisi, supaya kelihatan orang, supaya dipuji. Saya masuk kamar, saya tutup pintu, saya berdoa tersembunyi dari manusia, biar cuman Allah yang lihat. Kalau saya bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah nggak usah manusia tahu. Yang penting tersembunyi terhadap manusia, tapi Tuhan lihat. Kalau saya berpuasa, saya lumasi rambut, wajah, sehingga orang kalau ketemu saya nggak tahu saya lagi puasa. Oke, jadi seperti ini teologi yang benar. Nah, ujung-ujungnya nanti eskatologi. Pada mulanya hanya ada Allah, pada akhirnya hanya ada Allah. Hanya orang-orang yang tersembunyi di dalam Allah yang akan memiliki masa depan. Karena ujung-ujungnya hanya ada Allah. Segala yang kita banggakan di luar Allah, semua binasa ya. Jadi bangga nggak tersembunyi di dalam Allah? Tapi ya, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah ya.